inilah nih ya. Kalau orang tuh maksudnya kelihatan kita tuh perbedaan ini ketika tuh kalau ngomong tuh tertata rapi, kalau gue kan yang maunya gitu ya, semeraut. Terakhir pertanyaan pamungkas gue sebelum nanti gue ada pertanyaan fast question gitu sama lu. Ibaratnya gini, ya gue tau lah sepak terjang lu sebagai pelatih, lu udah ngelatih sekolah sana sini ABC sampai yang satu hari tiba-tiba lu kalau ada pintu Doraemon mungkin pelanggan pertama yang beli adalah lu gitu kan. Lu naik motor bisa dari sini ke sini, tiba-tiba lu udah yang tadi di sini bisa di sini gitu kan. Istilahnya ya sepak terjang lu gue tau lah sedikit banyak, udah ngelatih sekolah banyak, ngelatih alhamdulillah udah punya kesempatan ngelatih daerah juga, terus udah pernah ngelatih klub, pernah ngelatih akademi juga gitu kan. Dari sekian banyak pengalaman lu nih sampai dengan detik ini, kira-kira apa lagi lu kedepannya yang pengen lu capai, apalagi yang pengen istilahnya apa ya, bisa dibilang target lu yang pengen lu capai apa dalam waktu dekat lah, atau misalnya 1-2 tahun ke depan apa? Di dalam kepelatihan dong ya? Iya dong. Dalam pelatihan, kalau gue pribadi, kalau social life kan gue tahu. Kalau dalam kepelatihan sih gue pribadi jujur apa ya? Ini gue lagi padatnya naujubillah. Bener-bener definisi kata padat ngelatih yang sehari nggak mungkin 1, minimal 2, 3. Ada bahkan di weekend gue bisa 4, bisa 3. Jadi bukan hal yang sebenarnya yang gue pengen juga gitu, bener. Lama-lama badan hancur, gue ngerasa juga lama-lama nih fisik gue jadinya capek gitu. Ketika udah lewatin lah masa ini lah ya, udah stabil enak gitu ya sekarang. Mungkin lah itu dia. Mungkin pencapaian gue pengennya ke depan nih, gue ini orang yang sangat tidak bisa nabung. Jadi gue berharap setahun 2 tahun ini gue masih di fase yang sama. Gue bisa menormalkan semua keuangan gue, jadi gue bisa fokus ngelatih. Karena banyak orang pasti yang bertanya kayak, "No, lu gila, lu sekolah aja nggak megang cuma 1, lu megang sekolah 3. Lu gimana mau juara sekolah lu, bla bla bla, lu klub ada 2 sana sini, lu ada akademi." Itu kebutuhan gua. Ya kalau lu maksudnya gini, gua juga bukan yang mau dong gua ngelatih di sini, mau dong. Ya orang datang ke gua minta tolong, yang ada di otak gue tolong disampaikan ke anak-anak ini gitu loh. Lu mau nggak? Ya gue bilang, tapi sorry, maaf sebelumnya nih, kegiatan gue ini udah definisi kata padat yang lu bilang. Kalau ada pintu ajaib gue udah beli itu pintu ajaib. Gue bisa dari BSD ke ujung sana ke Antam, lu bayangin ke Sumatupang, dari BSD naik motor. Tapi karena memang ya itu lagi, balik lagi, bukan gue yang mau tapi orang yang mau. Dan gue udah bilang bahwa gue ini ada kegiatan di sini, gue tuh sepadat ini, lu yakin mau pakai jasa gue gitu. Ya alhamdulillah mereka masih percaya gitu loh kalau gue memang bisa ngelakuin itu. Jadi gue sebenarnya nggak mau ngilangin kepercayaan mereka juga. Dan gue nyaman banget sama yang gue lakuin sekarang. Jadi kalau ditanya buat 1 tahun 2 tahun ke depan atau 3 tahun 4 tahun ke depan, gue maunya gue bisa memanage semuanya gitu loh. Gue bisa ngatur kepelatihan gue biar enak kayak Katika gitu kan, banyak jalan-jalannya dibanding ngelatihnya. Kalau saya kan masih banyak ngelatihnya dibanding jalan-jalannya Katika. Saya kan di jalan-jalan di antara ngelatih gitu loh. Kalau Katika ini enak liburan terus. Ya saya berdoa, makanya saya motivasi ke depannya itu aja sih paling Katika. Pengennya semua bisa ke-manage, semuanya ngerasa puas sama apa yang udah gue kasih gitu, apa yang udah gue sampaikan ke anak-anak mereka gitu loh, ke murid-murid gue lah gitu. Ya nanti ada masa dimana lu menikmati hasil kerja keras lu, masih ada gitu. Amin. Ya pasti ada, gue yakin banget. Iya, yang selalu gue bilang ke lu itu loh, misalnya kayak, "No, gue tuh udah pernah ngelewatin masa lu gitu loh." Misalnya kayak sekarang tuh, iya, lu selalu bilang kayak gitu. Gue ya benar. Udah lu enjoy aja, lu jalanin dulu apa yang lu ini, tapi nanti ada masa dimana yang kayak lu, oke, gue udah cukup nih kayak gini, gue udah lebih istilahnya memutuskan kayak, oke, gue nanti di sini aja, terus gue jadi lebih santai kayak gitu. Ya nanti akan ada masa dimana kita menikmati hasil jeripaya kita masing-masing gitu loh. Amin. Ya kan? Siapa tahu kan abis tapi masih menikmati sih gue prosesnya kayak gini. Ya itu sih. Menikmati sih gue, menikmati lah. Sometimes gue juga masih kayak, aduh gila ya, gue nih, maksudnya kayak sekarang kan gue dulu tuh seminggu nggak ada tuh gue hari libur, nggak ada sama sekali. Bener. Maksudnya ya gue nggak ada sih, gue bener-bener yang kayak sehari ya itu yang tadi sama kayak lu minimal 2 atau 3 gitu kan, nggak ada. Maksudnya nggak ini, gue udah setahun ke belakang tuh gue udah
libur tuh seminggu ada 2 kali gitu, maksudnya sampai gue menentukan kayak oke, ini hari libur gue, ini gue ini gitu, maksudnya kayak ya udah udah nggak, maksudnya udah nggak mau yang oke olah segala macam. Terus udah yang lebih berpikir adalah nggak sih, gue sebenarnya kayak gini gara-gara ibu gue selalu bilang mau sampai kapan ngelatih, kamu tuh perempuan nanti bakal mengandung bakal gini. Oke, alarmnya udah bunyi nih, alarmnya udah bunyi. Itu paling serem, paling serem bukan dari ibu gue, dari ibunya Atini Madrati kan serem. Itu serem, maksudnya kalau kayak dengar omongan dari Katika tuh paling serem. Masalah ibu itu serem. Udah serem, maksudnya kayak mau sampai kapan nanti kamu bakal hamil, kamu bakal punya anak kayak gini. Oke bu, iya bentar ya, pelan-pelan gitu. Jadi itu sih alarm gue, nyokap gue sih, ketika nyokap gue udah ngomong kayak gitu, oke, gue udah harus ngefilter nih mana yang harus. Dan untungnya alhamdulillahnya dapet tempat ngelatih yang enak, yang bisa gue tetap jadi diri gue apa adanya, terus yang mengerti gue, yang nge-support gue, ya itu gue bersyukur banget sih. Itu dia bener banget. Dan ya istilahnya gue bisa bilang sekarang tuh gue bersyukur banget gue ada di Alizar, karena orang tuanya sangat amat nge-support gue, anak-anaknya apalagi yang welcome ke gue ya. Kayak keluarga ya. Makanya gue jadi kayak wah gila nih tempat enak banget gitu. Jadi ya alhamdulillah dapet tempat seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalian juga dapet lah kayak gitu. Amin. Ya kan? Amin. Oke, next nih. Selesai kita ngomong basa-basinya, ngomong apa namanya, ngomong serius-seriusnya. Ini santai aja. Lebih enjoy lagi sekarang ya. Lebih enjoy aja gitu loh. Jadi ini pertanyaannya gue ada 2 pilihan, ada beberapa pertanyaan, lu ada 2 pilihan, lu pilih salah satu, terus ada pertanyaan yang harus lu jawab cepat. Oke? Waduh. Iyalah, biar lebih menarik gitu kan. Ini kayak gini yang serem. Siap. Enggak nih, gampang pertanyaannya. Lu pilih offense. Kalau lu pada enggak like sama apa, lu pada enggak like sama Susnya keterlaluan. Ini udah paling mantep ini. Ini duet paling luar biasa lu. Berarti udah paling dicari sama orang-orang, paling pengen dimaki-maki. Oke, pertanyaannya, pilih offense apa defense? Jujur offense sih gue. Gue gak tahu ya. Gue tau banget. Gue masih dihujat sama semua orang, gue tau banget. Gue tau banget. Tapi jujur gue pribadi offense. Tapi emang ini offense banget guys. Kalau defense gue banget. Aduh, offense banget gue. Iya. Makanya kita nih kalau ngelatih dibagi. Lu offense, gue defense ya. Kalau dia udah pernah kerja sama kita pasti tahu gitu. Oke. Pasti tahu lah. Lebih milih jadi pelatih apa jadi atlet? Pelatih. Gue tahu jawabannya. Sangat amat menyedihkan. Ya. Jadi lebih enak ngelatih teriak dibayar. Kalau atlet harus lari dulu. Kalau lagi bete gitu kan, kita kan kayak marah gitu kan, padahal arahnya ke basket, marah gitu, tapi puas gitu loh rasanya kayak. Ya itu emang lu harus tahu, gue pernah juga kok. Gue pernah juga. Oke. Lebih pilih mana, pemain pintar atau pemain jago? Pintar lah. Gue dari dulu sukanya pemain pintar. Gue nggak nyari pemain jago. Iya, pemain jago gampang dibikin ya. Kalau pemain pintar Aduh, pemain jago biasanya so pinter. Iya. Bener. Kalau pemain pinter, udah pasti jago. Tahu, udah pasti jago. Udah tahu cara berkomunikasi sama pelatih gitu. Benar. Oke. As long as a coach, selama lo jadi pelatih, pemain yang paling lo nggak suka adalah? Yang paling gue gak suka ini harus dong. Siapa dong? Ayo. Maksudnya sifatnya orangnya siapa gitu. Wah nggak ada sih sejauh ini yang maksudnya gue gak suka banget. Main aman ya. Yang sedikit yang gak suka. Apa ya? Sebenarnya bukan gak suka sih. Kadang gue gak suka sama pemain yang ngeremehin gue sebagai pelatih gitu ya, maksudnya tentang gue pelatih muda, jadi lu ngerasa mungkin dia pernah dilatih sama pelatih yang lebih levelnya tinggi gitu ya. Tapi otak kita ini beda gitu. Walaupun walaupun dia sosok pelatih senior, tapi bukan berarti otak gue ini nggak bisa buat sedikit ngasih lu ilmu gitu. Gue tuh juga punya ilmu yang dia nggak punya. Nggak mungkin lah, kita tuh nggak mungkin semua orang. Maksudnya nggak mungkin pelatih senior juga otaknya udah pasti paket lengkap gitu kan, nggak juga, pasti mereka juga punya kekurangan gitu ya. Sama gue juga banyak banget kekurangan gue sebagai pelatih. Cuma maksud gue kadang sama pemain yang kayak gitu yang ngerasa pas dilatih sama gue males-malesan gitu, kelihatan lah attitude-nya kelihatan di lapangan. Jadi gue kadang ini orang lu mendingan cabut gitu, gue mendingan latih pemain nggak bisa ngapa-ngapain, gue hajar nih orang, gue jadiin sesuatu gitu. Iya benar sepakat sih. Jadi nggak kalau merek saya nggak ada. Nggak ada merek ya. Nggak ada lah. Tapi kalau segelintir ya. Ada udah kelintas lah ya, tapi ya karena banyak jadi nggak usah disebut. Ya. Pertanyaannya yang kedua
sama, as long as a coach, pemain yang paling lu suka adalah siapa? Pemain yang paling gue suka sama gue ngelatih. Pemain yang paling gue suka sama gue ngelatih siapa ya? Yang gue suka banget gitu ya. Gue ngelatih ada sih. Ini udah kayak temen juga sama gue. Gue nggak dia sebenarnya nggak jago-jago banget, nggak jago malah buat gue nggak jago. Ada namanya Stefani Suori. Gue suka ngelatih dia lah. Dia pinter. Dia tuh sebenarnya pinter banget otaknya. Dia shooter. Apapun yang mau nih, dia maupun ngerasa gue jadi temennya, tapi dia tahu batasan diri dia sebagai pemain tuh sama gue. Kalau lagi di lapangan basket ya udah, gue pemain lu mau apain gue, lu mau maki-maki gue, lu mau bego-bego juga kasar gitu ya, lu mau bego-bego gue, lu mau ngata-ngatain gue dengerin apa yang mau. Apapun yang kita ucap itu dilakuin sama dia. Itu dia tuh, itu deh, ada deh. Bisa dibilang pemain yang gak neko-neko lah ya. Ya, gue Nah, ada nih pertanyaan lagi. Saya paling gak suka ketika kalau saya lagi ngomong ada orang yang ngomong. Kalau lagi ngajar ya, saya lagi ngomong nih ada orang so tau yang tiba-tiba nyeletuk gitu ngomong. Ya, menurut saya itu attitude pemain banget sih. Kita banyak lu sebagai pemain, gue juga pernah gitu jadi pemain. Alhamdulillah gue kalau pelatih gue ngomong gak pernah tuh gue enggak ya itu kadang pemain ya gue sangat menyayangkan sih sebenarnya. Maksudnya basket menurut gue ya ngelihat dari zaman gue gitu main basket, skill individual jauh pemain sekarang gila. Dikasih apa aja ditelan bro. Lu mau disuruh dia muter-muter kayak gimana kayak sekarang dimakan, mereka latihan sendiri. Cuman itu dia yang gue gak suka, saking banyaknya dia cari ilmu di luar sana, dia nggak bisa menempatkan diri. Menurut gue itu yang paling gue nggak suka sih. Iya sih emang. Ya karena itu kayak kita lagi ngejelasin sesuatu, dia merasa dia lebih tahu, itu yang menurut gue nggak bagus sih buat dia main. Ya karena anak sekarang kan akses media sosialnya juga sangat mudah gitu kan. Itu jadi dia, ngerasa paling pintar paling tahu. Jadi ya begitulah ya. Tugas kita pelatih sekarang yang untuk mendidik itu mereka. Itu dia. Maksudnya kadang kan kita nih pelatih muda kan, kan kita juga punya kehidupan pribadi yang masih muda gitu ya kan. Kita nggak tua banget kan. Jadi kadang kita kalau lagi keadaan di rumah kayak di luar kayak lagi sama siapa gitu, kita lagi ada masalah, kalau ada pemain yang kayak gitu kan kadang kita jadinya berucapnya nih mulut kan kadang rahang kan nggak bagus sih, enteng banget kan buat marah-marah gitu. Nah itu kadang itu sih gue juga pribadi, maksudnya buat kalian atlet siapapun pelatih kalian, mau pelatih kalian jauh lebih cupu dari kalian gitu, maksudnya nggak bisa main basket, lu nggak tahu apa yang ada di otaknya. Lu nikmatin dulu, lu serap semua ilmu yang dia kasih. Kalau lu udah jadi seseorang, lu udah ngerasa ada di atas dia, baru lu boleh ngomong. Tapi selama lu jadi pemain ya, lu stop deh mendingan. Lu stop ngejudge pelatih lu stop ngerasa lu paling pinter. Tetep apapun yang udah pelatih lu lakuin itu pasti lebih dari lu. Betul. Pengalaman tuh nggak bohong. Siap. Pengalaman nggak bohong ya. Siap Coach Eno. Oke. Oke, kalau saya bisa mengulang waktu, saya akan... Kalau saya bisa mengulang waktu, mungkin saya lebih niat lagi gitu ya pas di BL. Saya harus berangkat sama Kak Tika nih. saya agak sedikit menyesal karena emang persiapannya itu dia balik lagi karena saya punya kebutuhan sendiri, jadi ya belajarnya kurang lah ya pas buat TBL tuh ya agak memang sebenarnya kaget banget sih, masuk first team aja kaget kan, tiba-tiba seorang Indrian Reto apa gitu kan, kalau orang bilang pemainnya jago semua, itu mau pelatih tinggal duduk doang, katanya kan gitu kan. Faktanya nggak final jadi ya? Kok bisa gitu. Aduh. Kok bisa gitu first team, jadi kaget lain kaget, terus kayak memang ngerasa ya gue di sana cari ilmu dulu deh, mungkin nanti kalau misalkan udah cukup gitu, mungkin suatu saat lagi kalau memang rezeki gue lagi, gue bisa lebih niat lagi sih, itu aja. Kalau bisa ngulang waktu ya itulah paling. Amin. Oke, saya akan berhenti berkarir ketika saya udah nggak sanggup lagi sih, udah tua kayaknya. Karena selama karena gue nggak mau, maksudnya apa ya, gue nggak mau stop sih ngajar, maksudnya gue seneng banget gitu ada di lingkungan ngajar basket ini, gue seneng banget. Mau entah gue misalkan
misalkan gitu gue kayak ada pikiran gitu sepelintas kerja kayaknya gitu kan, kerja kantoran nih, ya gue gak akan ninggalin Melati. Melati kayak seru banget lu kenal, itu balik lagi bener, salah satunya seru banget kenal banyak orang tuh seru banget, lu kenal karakter orang seru banget, lu kena masalah sama orang ngebuat diri lu jadi lebih baik gitu. Banyak banget lah masalah yang kita laluin, banyak banget ketika jadi pelatih. Selain dalam hal melatih, sama orang tua, sama pelatih lain, sama diri kita sendiri, kadang malesnya tuh gila banget loh. Kita kan apalagi kita masih muda jadi banyak mau mainnya. Teman kita weekend kosong, kita weekend full. Penuh. Kan gitu ya kita. bener. Jadi kadang ada rasa juga yang aduh males banget, pengen main dia, pengen ngobrol sama teman-teman udah lama gak ketemu. Tapi ya nggak bisa karena memang itu lagi tuntutan. Tapi ya karena seneng ngelakuinnya ya happy aja. Ya jalan-jalan aja udah sama aja gitu kan, kayak ya sikat aja terus lah. Menjadi seorang pelatih buat saya adalah kebanggaan sih, gue bangga banget jadi pelatih. Kebanggaan banget. My pride, I'm a coach I'm coach bro. I'm a coach. I'm proud to be coach. Karena kita sebenarnya kalau buat gue pribadi ya sama, gue juga bangga untuk jadi seorang pelatih. Dan jangan salah, pelatih itu bisa dibilang lebih menjadi seorang guru kali, kayak kita tuh lebih intens, lebih apa ya, jadi kayak seru sih. Karena kita outdoor Katika ya, karena maksudnya kita tuh di luar gitu loh, di luar sekolah yang formal segala macam. Jadi itu kita menyesuaikan sama orang. Ini balik lagi orang tua, anaknya pribadi pun kita kan harus punya pendekatan yang bagus kalau gue bilang gitu. Jadi kita harus lu ketemu pelatih basket pasti easy going lah. Nggak ada pelatih basket yang kaku gitu, yang kayak guru gitu, nggak ada. Oke. Orang yang paling berharga di dalam hidup saya adalah mama saya lagi. Mama saya. Momen terbaik dalam hidup saya. Momen terbaik dalam hidup saya. Di dalam latih ya. Apa? Kejurkot Katika. Puas banget. Ngelatih itu kejurkot, puas banget ya. Kejurkot. Walaupun orang ngomong apa. 2019 sampai 2018 pokoknya kejurkot 18 tahun lah ada itu membanggakan sih buat gue. Orang ngerasa puas. Maksudnya gue bener-bener ngerasa puas. Oke, terakhir. Karena emang ngelakuinnya niat banget gitu. Benar-benar. Terakhir, 3 hal yang menggambarkan seorang Eno. Apa ya? 3 hal yang menggambarkan gue. Santai kali ya, santai gitu. Santai. Terus gue rasa gue bisa dinobatkan sebagai orang pekerja keras, gila. Maksud gue buat keluarga gue kerja keras banget. Gue kerja keras banget. Satu lagi apa ya? Bingung juga. Apa ya? 2 aja lah Katika, saya bingung nih kalau ditanya banyak-banyak. Udahlah. Katika aja yang menggambarkan saya apa lah kira-kira buat dari Katika lah buat saya. Apa ya? Ya sama bener, orangnya santai. Terus hype. Bener-bener orangnya sangat amat hype kalau lo ketemu dia, dan itu pokoknya orangnya mau dia lagi capek lagi apa juga hype aja udah. Dia diem kalau misalnya dia lagi pusing, duit nggak ada, capek, itu udah diem. Itu dia. Nggak capek. Duit nggak ada, diem gue. Iya pasti diem gue. Udah anteng udah santai. Ya ketika benar kerja keras, maksudnya kayak ya orang nggak pernah tahu, maksudnya kayak nggak banyak orang yang tahu maksudnya gimana lu struggle sama hidup lu sendiri, maksudnya istilah di masa kuliah pun lu juga maksudnya udah mulai menghidupi diri lu sendiri, bahkan menghidupi keluarga lu. Ya orang-orang nggak banyak tahu tentang itu, cuman taunya ya Eno begini gitu loh, cuman gak apa-apa, gue lebih seneng lah orang nggak tahu lah basic gue kayak gimana. Gue nggak mau lah, maksudnya gue nggak mau orang kenal gue tuh kasihan ya dia ternyata kayak gini, enggak, gue nggak mau. Gue maunya lu kenal gue santai gitu kan. Lu kenal gue yang hype, itu dia balik. Lu kenal gue yang hype, yang gue maunya lu ajak gue kemana, lu ajak gue belajar, lu ajak gue ngapain aja, gue ayo lah. Benar. Hal positif ya, hal positif. Jangan hal negatif. Bener, bahaya, repot ya, kayak gitu ya. Bahaya, repot. Ya bersyukurlah untuk pencapaian lu sampai dengan detik ini gitu kan. Iya. Nah, jadi bersyukur banget sih. Benar-benar terakhir kali ini, apa yang pengen lu sampaikan sama teman-teman di luar sana yang istilahnya banyak pelatih-pelatih muda yang baru pengen memulai karir, terus juga ini selalu gue tanyain sama teman-teman pelatih di yang setiap yang gue tanya,
apa motivasi lu sebagai pelatih ke teman-teman pelatih yang baru saja memulai, kadang juga sudah memulai tapi dapat tantangan dengan ya disindir sana sini, nggak dapat kesempatan dari dari daerahnya, dari tempatnya segala macam. Apa yang kira-kira bisa lu sampaikan yang bisa memotivasi mereka buat tetap percaya diri untuk ngelakuin apa yang mereka yakinin? Oke, kalau pesan-pesan gue buat pelatih di luar sana, ya gue belum ada apa-apanya sih sebenarnya buat ngomong kayak gini, cuma maksud gue ini apa yang gue sampaikan karena gue udah ngerasain gitu. Jadi pelatih muda tuh nggak gampang, yang pasti kita banyak banget pressure dari orang, pressure-nya dalam artian kita tahu apa gitu. Tapi jangan stop belajar, jangan stop nunjukin lu siapa gitu. Lu mau tim apapun, kalau menurut gue lu ambil, lu makan, lu jadiin sesuatu yang menjadi diri lu sendiri. Kalau pesan gue itu aja. Lu nggak perlu kita punya sosok boleh, tapi kita nggak perlu jadi sosok itu. Kita cuma perlu gimana sih caranya jadi sampai jadi kayak gitu gitu loh. Pakai cara kita sendiri. Menurut gue pakai cara kita sendiri. Lu nyaman ngelatih dengan karakter lu yang kayak gue, mungkin yang lebih santai gitu, lebih banyak ke ya tadi itu offense mungkin, atau lu misalkan jadi Katika gitu yang kalau latihan tuh yang udah memang tertata udah rapi semuanya, terus lebih ke detail. Lu pokoknya jadi diri lu sendiri. Gue salah satu pelatih gue yang sebenarnya insecure juga, nggak terlalu percaya diri buat ngelatih, cuman semakin gue kesini semakin banyak orang yang yakinin gue, termasuk Katika juga. Maksudnya kayak ya udahlah biarin aja omongan orang gitu loh. Kayak dia nggak tahu kita nih ngelatih karena apa gitu. Passion kita nih memang di basket itu emang kita pure mau kasih ilmu. Jadi buat yang di luar sana semangat terus. Pokoknya itu yang tadi gue bilang, jangan pedulin kayak Katika bilang, jangan pedulin omongan orang, lu jadi diri lu sendiri. Justru jangan lu jadi orang lain supaya lu diterima. Jadi saran gue, lu terima kerjaan yang memang nerima lu apa adanya gitu. Tahu lu tuh kayak gimana gitu. Betul. Apalagi struggle yang lu bilang tadi, struggle kalau awal-awal ketemu langsung polemik di daerah kayak gimana ya. Sama lah, semua daerah tuh pasti sama. Gue kemarin DBL juga dapat ilmu juga, banyak yang sharing juga. Karena gue ada pertanyaan gitu, gue nanya pertanyaan, ternyata di daerah lain juga mengalami itu. Jadi maksud gue memang di mana-mana tuh sama. Ya olahraga di Indonesia ya kayak gini lah. Ya itulah, kita nikmatin aja. Tujuannya positif aja, asal tujuannya memang baik, melatih, insya Allah ya lu dikasih jalan lah pasti. Lu pasti dikasih jalan. Sepakat gue. Sepakat. Belajar dari Katika nih, ngomong kayak gini nih. Ini latihan dulu Katika. Begitu Katika chat nih, saya mau kayak gini nih. Oke, belajar lah. Gue inget lah Katika tuh kalau ngomong kayak gimana. Jadi tetap kenapa ada ini ya. Tapi ya intinya ini closingnya gue mau bilang terima kasih buat Eno atas waktunya gitu kan, maksudnya sama-sama Katika, makasih banget udah mau nanya-nanya nih. Iya, mudah-mudahan apa yang diobrolin bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Terus di sini kita tidak ada maksud untuk menggurui, tapi kita cuma sama-sama sharing, sama-sama pengen berbagi pengalaman kita, ya kan? Udah lama juga kita nggak ngobrol ya, Tika. Iya, betul sekali, karena ini kita temu kangen loh. Iya, ini kita temu kangen loh. Udah lama banget juga nggak ngobrol. Karena udah ya itu dia tadi banget, kita udah luar biasa. Ngeliat tuh di luar negeri, di luar kota. Ya terus, alhamdulillah ada aja gitu rezekinya. Mungkin nanti beda. Siapa tahu tahun depan lebih sibuk lagi. Ternyata saya sudah ya begitulah. Oke. Amin ya rabbal alamin. Ya jangan lupa. Ya gitu ya. Mudah-mudahan ya, pokoknya terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah mau sharing, udah mau ditanya-tanya. Mudah-mudahan Coach Eno sukses terus ke depannya, terus amin. Semoga bisa juga tercapai semua keinginannya, bisa jalan-jalan lebih banyak dibanding kerjaannya gitu kan, bisa amin. Bisa menikmati hasil jajannya lebih banyak. Itu dia. Dapat jajannya lebih banyak kayak gitu, benar. Pokoknya sukses segalanya. Yang penting sehat-sehat, jangan sampai sakit, jangan sampai itu, karena biar kedepannya nanti kita bisa jalanin new normal yang lebih positif lagi, lebih produktif lagi, lebih sukses lagi gitu. Terima kasih Coach Eno atas waktunya. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Thank you ya. Dadah. Selamat istirahat. Thank you Katika. Siap.